MI Al-Falah Kebonkaret diduga markup siswa sebanyak 26 siswa. Cianjur MI Al-Falah Kebonkaret Kampung Panyindangan RT 02 RW 02 Kecamatan Campaka Mulia Kabupaten Cianjur Jawa Barat diduga markup siswa sebanyak 26 orang. Adanya pengaduan masyarakat kepada LPI Tipikor yang diterima oleh Bidang Investigasi DPP mengenai monitoring penggelembungan siswa sebanyak 26 siswa. Ketika LPI Tipikor ingin mengkonfirmasi namun sungguh disayangkan Kepala Sekolah MI Al-Falah Kebonkaret Ida Rosida tidak ada di sekolah, hanya ada guru-guru. Kami mencoba mencari tahu terkait MI Al-Falah Kebonkaret kepada guru yang bernama Obar Subarudin. Ia mengatakan hanya ada 87 siswa, namun aneh bin ajaib di data Dapodik Emis itu ada 113 siswa. Obarudin juga mengatakan bahwasannya kalau mau kontrol sosial harus ada rekomendasi dari dinas terkait paparannya. Kami awak media dan lembaga pemantau, mendatangi Kementerian Agama, pada hari Rabu tanggal 15 Mei tahun 2024, kami mempertanyakan ke bagian staf yang bernama Andi. Ia mengatakan kami tidak menyarankan untuk mengeluarkan surat rekom untuk kontrol sosial, ujarnya. Sementara Yusuf anggota LPI Tipikor Bidang Investigasi DPP sangat geram melihat penggelembungan jumlah siswa itu. Kemauan kami karena pendidikan ini milik kita bersama, ayo kita bangun sama-sama, jadi jangan sampai pendidikan ini dijadikan ajang bisnis. Yusuf. Iya. Ada penyalahgunaan apa tuh? Itu sudah ada papan informasi penggunaan dana BOS. Di situ kan ada penerimaan peserta didik, perkembangan perpustakaan, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan psikologi pembelajaran, pemeliharaan prasarana dan lain-lain, pokoknya banyak deh. Itu yang jadi pertanyaan kami. Mungkin kami juga gak banyak pertanyaan. Bukan begitu ya, Bang. Gak banyak pertanyaan kalau terpampang papan informasi penggunaan dana BOS. Lagian juga kan informasi kayak gimana sih, saya nggak ngerti. Papan informasi penggunaan dana BOS. Oh ini. Oh iya, ini. Bukan. Oh iya, Pan itu diwajibkan kan, betul nggak? Diwajibkan gimana? Diwajibkan di Pang-pang. Pang-pang. Nggak diwajibkan, nggak di pang-pang, cuma gini, kalau penggunaan dana BOS informasi secara umum bahwa sekolah ini misalnya dicuri atau menggunakan dana BOS, kan ada madrasah atau sekolah yang tidak menggunakan BOS. Kayak Islam Cendekia itu nggak pakai dana BOS, yang dari kita itu dari dana semua. Kalau dana BOS itu mekanismenya itu pengajuan. Berarti nggak terbuka pun juga nggak apa-apa ya, Pak? Ya kan itu sistem aturan pelaporan pertanggungjawabannya itu sesuai dengan peraturan itu langsung secara direktorat ini ya, secara administratif itu ke instansi lagi. Kalau ada penyalahgunaan, kalau ada tindak kesalahan dan segala macam, punten ada pengaduan misalkan Bapak ada di salah satu warteg. Dulu. Anak Bapak di sekolah di madrasah itu merasa haknya itu dana BOS-nya misalkan tidak sampai ke anak Bapak, dan maksudnya utama dana BOS itu digunakan oleh sekolah, oleh lembaga membeli peralatan sekolah untuk siswa. Iya. Operasional sekolah itu, makanya disebut operasional sekolah, si siswa itu tidak ada biaya kan. Jadi berjalan kan, disebut pendidikan gratis itu hanya dalam operasional sekolah. Nah, Bapak misalkan melihat itu ya pampang itu pengen tahu gitu kan, sebagai kontrol. Karena kan mohon maaf siapa tuh ya, itu mohon maaf karena kan notabene itu sepengetahuan saya terkait papan informasi itu notabene diwajibkan kalau menurut saya nih ya, karena mungkin orang punya pendapat, karena itu program pemerintah yang dikatakan sama saya, bukan program saya. Pasti. Berarti menurut Bapak itu notabene tidak diwajibkan ya? Jadi gini, bukan masalah tidak diwajibkan, itu di pampangnya tujuannya untuk apa? Untuk informasi publik. Kan bila kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Itu biasanya gini kan, biasanya kalau lembaga, kalau madrasah itu ada yang memampangkan, ada yang tidak. Ada yang tidak. Terlepas dari pengelolaan madrasahnya. Kembalikan lagi kepada nahkoda sekolah atau kepala sekolah. Itu kan swasta ya, swasta. Itu kan di sekolah swasta itu kan ada ininya, ada
di masyarakat. Kenapa misalkan sekolah itu tidak mau pampangkan karena keseluruhan mungkin nggak usah gitu kan gitu. Kalau misalkan di sekolah negeri itu madrasah negeri, madrasah ibtidaiyah, swasta pasti bakal ada informasi tentang penggunaan dana bos. Coba cek aja di sana kalau misalkan pengen tahu tentang pengelolaan dana bosnya itu buat madrasah negeri, madrasah man, MTSN. Kalau ini kan swasta ya, swasta. Berarti harus ada rekomendasi itu tidak betul terkait kita, karena kan kami ini independen harus meminta izin dulu terhadap instansi terkait itu tidak di. Makanya siapa itu ya? Oh, saya telepon sekarang boleh. Rekomendasi apa? Ya. Telepon aja langsung sekarang Pak. Sok telepon. Itu maksudnya untuk audit. Kita ngapain dikasih Kapan audit? rekomendasi? Kamu kan sosial. Ya Pak sosialnya untuk Pak. apa? Ya Pak. Gitu. Kontrol program. Saya kasih dulu ya. Sok. Saya izin foto ya Pak. Boleh. Boleh sok. Ya itu sok enggak. Sok. Satu lagi. Iya. Berarti untuk untuk jumlah siswa 26 siswa itu yang notabene menurut kami, karena masing-masing orang punya pendapat ya Pak, betul nggak? Yang notabene melakukan penggelembungan 26 siswa itu bagaimana tanggapannya Pak? Jadi begini Pak, terus terang saya bilang masing-masing. Terus terang, kadang-kadang yang 6 orang itu cepat gitu. Kadang-kadang kalau di kampung ini Tapi kan di di Dapodik gitu masuk gitu di Dapodik. masih Tapi kan tercover dana bos itu. Yang walaupun siswa sekarang misalkan banyak yang gak masuk, ya yang penting Dapodiknya masuk, iya, itu pasti tercover iya, bos. pasti, terus terang pasti. Ya. Ya untuk hak jawab Bapak yang notabene menurut kami ini di gelembungan sebanyak 26 siswa itu bagaimana tanggapan Bapak selaku orang dituakan di sini gitu? Iya. Terus terang menurut Bapak, terus terang itu adalah termasuk manipulasi data. Manipulasi data. Dikenakan di dapur itu jelaskan Data, masuk mungkin mutilasi data. itu data dulu paman Bapak. Mutilasi data atau penggelembungan ya. Iya. Berarti untuk terkait kembali ke papan informasi penggunaan dana bos, berarti itu tidak dipangpang ya dari tahun-tahun sebelumnya sampai sekarang, padahal kan kementerian Kalau sekarang kan saya pakai pendataan. Iya. Sudah pernah mengalami lah hampir 7 tahun megang terus terang itu di dalam rapat juga diharuskan memang. Iya, memang diharusnya diwajibkan itu oleh kementerian pun juga. Tiap tanggal sekian mulai video 1 menerima bos langsung dipangpal. Tulis. Mungkin ini mah bisa dikatakan kelalaian pihak sekolah atau kelalaian kepala sekolah ya. Iya, itu. Karena dikembalikan lagi kepada nahkoda sekolah. Kayak warung, Nah, kayak warung. warung sekolah enggak ada. Warung Rokok habis ya? Habis. Serius Pak? ya kita ya besok. Kalau untuk pemeliharaan Pak di sini di mana, kan di situ sudah tercantum dana bos juga dapat dipergunakan untuk keperluan sekolah seperti pemeliharaan sarana prasarana gitu, semacam asbes ambruk, dinding retak, kaca pecah, itu dialokasikan ke kemana berhubung bukan informasi tidak terpampang gitu. Semacam perpustakaan gitu Pak. Semacam sedangkan saya lihat kok nggak ada pemeliharaan, nggak ada pengecetan sama sekali gitu. Saya lihat untuk pemeliharaan itu kan beberapa persen ya dari dana bos sekian ratus juta. Iya. Ya terus terang Pak, menurut pendapat saya seperti memegang Sekolah ini. dan sekolah terus dana bos itu lah mungkin tahu sendiri kan mungkin sekali kan otomatis 100% juga penolakan. Di tingkat di sini di sekolah madrasah tingkat MTS itu MI MTS tidak ada satupun yang PNS, cuma saya mutasi ke sini yang PNS. Yang pengen itu cuma Bapak doang. Sama kepala. Bukan. Kepala gak ada PMS sini. Semua guru di kecamatan Sampangkawana dari MI sampai MTS tidak ada PNS. Total 100% kemarin. Iya. Hanya begitu juga, hanya sebatas ya bisa menggaji per bulan cuma 400.
Ya mungkin gitu aja Pak. Terima kasih atas hak jawab dari Bapak karena ini untuk sebuah publikasi menurut kami cukup lumayan menarik. Kalau tupoksi Pak Andi kan mencari, mengolah, menyampaikan informasi kepada publik gitu. Kalau tupoksi saya sebagai lembaga pemantau independen tindak pidana korupsi LPI Tipikor yang dicantumkan pada surat tugas saya, monitoring program pemerintah kepada semua instansi pemerintah yang ditekankan ke pendidikan. Dan bila mana kami mendapatkan temuan yang merupakan temuannya itu A1 dan menurut kami temuan ini A1, kami wajib melaporkan kepada Ketua Umum LPI Tipikor gitu. Lalu membikinkan labdu, lalu labdu itu dilayangkan ke Inspektorat atau ke Kejaksaan bila mana kami di ACC sama Ketua Umum dan poinnya menurut Ketua Umum ini A1. Wajib melaporkan. Mungkin gitu aja Pak. Mohon maaf bila kami ada salah kata ucapan, tolong dimaafkan. Mungkin gitu aja. Terima kasih atas hak jawabnya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.